Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Wa idza ta'adzana rabbukum la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna 'adzabi lasyadid. Jamaah rahimakumullah. Sekagong semua putri yang berbahagia semuanya, sedaya kemawon yang tidak saya bisa sebut satu persatu, semuanya saya hormati, semuanya saya cintai. Pertama, kita memposisi sadar sebagai hamba Allah, sebagai fakir, kebutuhan kuat berproses kembali kepada Allah dengan pandai bersyukur. Syukur itu lawan kata dari kata kufur. Syukur itu orang yang terbuka, yang bisa menerima dengan lapang dada keterangan kebenaran al-haq min rabbik. Syukur yang menjadikan dalam anugerah Allah, syukur yang menjadikan kita sadar di hadapan Allah nyata tidak ada apa-apanya dan tidak bisa apa-apa, tidak sekedar kecil, yang menjadikan Allah telah menjadikan di dalam diri setiap dari manusia untuk menjadi hambanya, dengan disertakan dalam kelahiran kita di dunia ini dengan potensi pendengaran, penglihatan, akal, pikiran, dan hati. Syukur wa ita'adzana rabbukum atas sebuah seruan tentang kebenaran al-haqnya, maka berlaku terbukalah dan lapang dada supaya dapat diserap, tercercap dalam bentuk perilaku, tidak hanya berhenti pada retorikanya atau konsep-konsep tekstual semata, tapi membentuk satu kepribadian dalam perilaku yang solehah dan maslahah. Dengan syukur menjadikan fadzakurni adzakurkum waskuri wala takfurun. Dengan syukur maka akan menjadikan seseorang ini untuk dalam anugerah kenikmatan ingat kepada Allah, maka Allah akan ingat kepada kita. Maka menjadilah hamba yang terbuka dan lapang dada, dan jangan mengingkariku, mengingkari keberadaanku, mengingkari keberadaan utusanku. Sebab hanya dengan melalui utusan maka kita dapat berzikir, kita dapat mengingati keberadaan Tuhan Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka syukur adalah sesuatu yang substansi, bahkan esensi terkait dengan pemberdayaan diri kita, karena pada saat kita sholat pun diklat terbaik saat takbiratul ikram, Allahu Akbar. Yang menyertai kita di dalam takbiratul ikram adalah kesadaran kita telah diberi potensi telinga, telah diciptakan telinga yang menyertai kelahiran kita, mata yang menyertai kelahiran kita, akal. Dengan kesadaran bahwa Allah yang maha besar, maka kita akan menjadi hamba yang menjadi pendengar yang baik,
pemerhati, pencermat yang baik, pemikir, tafakur, pemikir yang baik, tafakur yang baik. Sehingga afidah bermanfaat, nalarnya, rasionalnya dari apa yang didengar dan apa yang dilihat menjadi sebuah penalaran yang untuk dapat dilakukan dalam tindakan, tingkah laku dan perilaku. Itu sekilas bagaimana bentuk syukur kita. Kula namung sadhermi menyampaikan dari dawuh guru kita, dari gurunya. Kemudian kedua salawat salam kita haturkan kepada Nabi Muhammad Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, sebab seseorang tidak dalam cakupan syafaat, tidak memperoleh syafaat ilaman takhudhu inda akhdani rahman, saat tidak dalam ikatan kasih sayang, saat benturan-benturan di antara kita, rasan-rasan membuli terjadi di antara kita, berarti kita mengharapkan syafaatnya itu adalah kebohongan. Saat kita, kamu dan saya, kita semua pada saat suka menghibah, menjelekkan orang lain, selalu mencari kelemahan cacat orang lain, bohong pada saat kita menginginkan syafaatnya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Sebab layan fa'u syafa'ah, seorang itu tidak akan memperoleh syafaat ila man takhudhu inda akhdani rahman, saat tidak terikat dalam kasih sayang Rahman. Rahman itu adalah anugerah Allah yang menyertai kelahiran yang bersifat jasadiah dan duniawi. Kemudian rahim itu potensi diri yang berada di dalam dada. Saat seseorang yang dibangun di dalam tidak kesadaran mencari celah cacat orang lain, maka maka orientasi hidup dan kehidupannya pasti adalah orientasi material, pasti orientasi masalah jasad lahiriah. Sebab saat seseorang itu orientasinya masalah yang batin dalam berdunia yang dijalani, perbedaan apapun akan dipandang sebagai kekayaan, sebagai keberagaman. Tatanan lahir tidak akan pernah menjadi penghalang dalam berproses kembali kepada Allah. Dan yang berfungsi pada saat kita suka mencari titik lemah, mencela, membuli, mengolok, apalagi memfitnah, maka yang berfungsi adalah hati sanubari. Ma ja'alallah li rajulin fi jawfihi qalbaini, ma ja'alallah li rajulin min qalbaini fi jawfihi, bahwa Allah tidak akan menjadikan di dalam satu rongga di dalam dada manusia berfungsi secara bersamaan. Ada satu rongga yang berisi dua qalb, ada dua hati, tapi itu yang berfungsi hanya satu. Maja'alallah, tidak dijadikan oleh Allah untuk di dalam diri seseorang itu kedua hatinya berfungsi secara bersamaan. Jika hati sanubari yang berfungsi, maka hati nuraninya mati. Jika hati nurani berfungsi, hati sanubarinya mati. Hati sanubari itu hati yang bersifat bersifat daging, zulmaniyun, jasmaniyun, bersifat daging.
sehingga yang dikejar, yang diorientasikan adalah hal-hal yang bersifat daging, iri, dengki, serai, gumedi, kumingsun, riya, sum'ah, ujub, takabur, merasa lebih, semuji, kemeluhur. Itu adalah bola tentaranya hati sanubari. Kemudian hati yang satu disebut hati nurani, nur cahaya untuk melihat keberadaan Tuhan. Hati ini gaib tapi bukan al-ghaib, tidak tampak mata tapi bukan Tuhan. Hati nurani inilah yang berfungsinya adalah mengingati keberadaan Dia, Zatullah al-ghaib yang wajib wujudnya. Dengan mengenali Dia, yu'minuna bil ghaib, yang berimannya itu adalah bersama dengan Dia al-ghaib, keberadaan Dia al-isim ma'rifah, ta'rif, sehingga menjadi punjer apapun aktivitas yang kita lakukan, memunjer kepada Dia yang berada di dalam hati nurani. Hadirnya Dia di dalam hati nurani, alimul ghaibi wa syahadati, itu dengan adanya ilmu yang menunjukkan keberadaan Dia untuk melengkapi, menggenapi tatanan lahir dengan tatanan batin. Jika tidak demikian, akibatnya kan ngeri, akibatnya kan gegirisi saat meninggal dunia. Wa man atlama mimman iftara 'ala Allah. Pada saat kategori hati ini kosong, tidak ada kehadiran Dia, tidak ada zikir. Wa man ya'sam an dzikir rahman, siapa yang di dunia, di hidupnya di dunia ini tidak ada ingatan, tidak ada zikir. Kemudian ingatan hati ini untuk dapat menggerakkan tatanan lahir, maka dikatakan siapa yang berpaling dari keberadaan Dia, Tuhan, maka nuqayyidlahu syaitonah, pada saat seseorang berpaling dari keberadaan Dia, Zatullah, maka kosong hatinya, berpaling dari zikir hidupnya, berpaling dari Tuhan, maka kita akan dikuasai oleh setan. Kita akan diliputi oleh setan. Kehidupan kita apa to wujudnya setan? Ya nggak usah bingung golek wujud, yang penting begini. Setan itu adalah pengaruh. Saat kehidupan kita selalu dipengaruhi oleh hal-hal yang negatif yang menjadi tutup, menghijab kita untuk berbuat baik, untuk berbuat soleh, untuk berbuat maslahah. Pada saat seperti itu, kita selalu orientasinya adalah supaya dilihat oleh orang lain, riyaknya, sum'ah, ujub. Kemudian kita berlaku takabur, sombong, berbangga-bangga. Padahal berbangga jelas muhtalin fakhur, itu jelas oleh Allah didukani kan begitu ya. Karena saat kita diliputi oleh setan, kehidupan kita tuh mudah panik, mudah bingung, karena selalu kebingungan penilaian dari orang lain. Dan juga kita selalu ingin menilai orang lain. Pada saat demikian, walau taro, terperanjat, kaget, irdolimu fi hubratul maut, saat sakratul maut. Mungkin ini saya mengulang tapi hanya untuk kesimpulan aja ya, bahwa terperanjat, jumlah kaget pada saat terjadi sakratul maut atau ruh keluar.
Jadi yang disebut dengan sakratul maut itu adalah keluarnya ruh dari tubuh, keluar. Di depan tadi kan saya matur faduriba bainaum bisurun babun batiluhu fihi rohmah. Pada saat setiap diri dari manusia ini ada pembatas, kemudian ada pintu untuk masuk. Faduriba bainaum bisurun babun batiluhu fihi rohmah, ada pintu yang berada di dalam dada, batiluhu fihi ke dalam, itu adalah rohmah, titik temu dua zat yang menjadi satu. Maka itu adalah akan menyatu dengan Tuhan saat dia masuk. Babun batinuhu fihi rohmah, di dalamnya itu ada pintu kembali kepada Tuhan. Waduhiruhu, namun jika keluar min kibalihil azab, jika keluar azab, artinya bahwa sakratul maut itu adalah orang yang masa pakai jasad, masa pakainya di dunia habis, ruhnya keluar. Saat ruh keluar, ini kan gegirisi, miris, hebat. Pintunya dadanya masing-masing dipendem habis. Pintunya itu kita memandang ada pintu yang bersifat hakiki, ada yang bersifat majasi. Saat kita melihat ada rumah berarti ada pintu. Kalau kamu akan masuk sebuah rumah pasti melewati pintu. Tapi itu pintu nggak akan berfungsi jika pintu hakikatnya kamu nggak tahu. Artinya kamu nggak kenal kepada si pemilik rumah. Walaupun di situ ada pintu, tapi kamu nggak kenal kepada tuan rumah, tentu kamu nggak akan berani masuk ke dalam pintu. Pasti ada pengantarnya, yakni kamu telah kenal kepada pemilik rumah itu, atau kamu ada yang menghantarkan untuk ketemu kepada si pemilik rumah. Intinya pintunya siapa? Yang menghantarkan. Sehingga para nabi, para rasul atau para khalifatullah itulah adalah pintu pulang. Kemudian tersebut sebagai penjaga jannah, malaikat ridwan. Maka terungkap bahwa walau taro iridolimu fi ghuratul maut, fi ghuratul maut, di dalam sakratul maut, wa malaikah basitu aidihim akhriju anfusakum, keluarkan ruh kamu, cepot, terusir. Orang yang pulang itu masuk, tapi kalau keluar itu berarti dia terusir keluar. Ini ayat Al-Quran di surat Al-An'am 93. Jadi saat ruh keluar, miris dan gegirisi, keluar dari kubur, karena kubur itu jasad ini, hakikat kubur ini adalah jasad ini kuburan. Sehingga bagaimana kita tidak terkubur oleh duniawi, tidak terkubur oleh uang, oleh jabatan, oleh kehormatan, oleh kopiah, oleh sorban, oleh keturunan, kesukuan. Itulah kubur. Saat kita berada di dalam kubur, maka kita tidak akan bisa menjawab man ismuka, siapa nama kamu. Man ismuka itu sopot jenengmu, itu adalah diri yang berada di dalam anfus. Awalam yattafakaru fi anfusihim, kenali diri kamu yang berada di dalam jiwa kamu. Itulah fitrah manusia, yang asal fitrah manusia dari fitrah Allah piyambak, dari Allah sendiri. Itulah keadaan miris. Maka kita membangun suatu kebiasaan di dalam diri kita, kebiasaan yang baik. Sebab saat seseorang itu masa pakai di dunia habis, meninggal dunia, itulah masa-masa yang berat. Maka tidak melihat umur. Saat kita sudah bisa berpikir rasional dan nalar, disebut sebagai balik. Maka kita sudah seharusnya belajar untuk menjadi dewasa.
menjadi orang yang mampu mengendalikan diri. Yang sebentar lagi kan kita puasa, ASEAN puasa, itu adalah junatun, pengendalian diri.